Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi ini semua anak-anak dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materi geometri dimensi 3 untuk sub pokok bahasan kedudukan titik pada geometri dimensi 3. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. IPK-nya yaitu kalian mampu menjelaskan kedudukan titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Adapun tujuan dari pembelajaran kita nanti adalah anak-anak nantinya bisa mengidentifikasi kedudukan titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Kemudian nanti anak-anak juga bisa mampu membedakan kedudukan titik terhadap titik, titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Nah, sekarang anak-anak silahkan perhatikan gambar di depan ini ya. Jadi ini adalah gambar dari rancangan instalasi listrik rumah. Coba anak-anak perhatikan kedudukan lampu dengan TV. Lampu dengan TV ini merupakan contoh dari kedudukan titik terhadap titik. Kemudian perhatikan lagi lampu dengan kabel. Nah, lampu dengan kabel yang terpasang di sini merupakan contoh kedudukan titik terhadap garis. Kemudian coba perhatikan kedudukan dari lampu dengan lantai yang di bawah. Ini adalah menggambarkan kedudukan titik terhadap bidang. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari instalasi listrik rumah di sini ya, lebih mudah ya. Kalau lampu dengan lampu ini menggambarkan kedudukan titik dengan titik, lampu dengan kabel yang terpasang di atas ini merupakan gambaran kedudukan titik terhadap garis, dan lampu dengan lantai yang ada di bawah ini merupakan gambaran dari kedudukan titik terhadap bidang. Nah, berikutnya adalah gambaran dari kedudukan garis terhadap garis yang lainnya. Kalau anak-anak mungkin nggak asing ya, ketika kita melihat kabel listrik, ini merupakan gambaran dari kedudukan garis terhadap garis yang lainnya. Dengan menyimak atau memperhatikan gambar-gambar tadi, semoga anak-anak sudah mulai ada gambaran tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut ke materi. Sekarang kita mulai belajar ya. Nah, sekarang kita mulai dengan definisi titik, garis, dan bidang. Apa sih titik itu? Titik adalah istilah yang tidak dapat didefinisikan. Jadi, titik ini adalah merupakan istilah yang tidak dapat didefinisikan. Titik ini dilambangkan dengan bulatan kecil atau disebut juga dot. Tidak memiliki panjang, luas, ataupun ketebalan, tetapi hanya memiliki posisi letak. Nah, coba perhatikan bangun kubus A, B, C, D. Jadi dimulai dari sini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari bangun kubus ini ternyata memiliki 8 titik, yaitu ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Kemudian garis. Apa itu garis? Garis adalah himpunan titik-titik yang dapat dinyatakan sebagai persamaan matematika. Sedangkan ruas garis adalah himpunan titik-titik yang memiliki pangkal dan titik ujung. Nah, ini gambarannya. Ini dinamakan ruas garis AB. Kalau salah satu ujungnya tidak berhenti atau tidak terbatas, maka dinamakan sinar garis AB. Kalau dua ujungnya, dua pangkalnya tidak ada batasan atau tidak terbatas, maka disebut sebagai garis AB. Jadi bisa membedakan antara garis dan ruas garis.
Sekarang bidang. Apa itu bidang? Bidang merupakan titik-titik yang mempunyai ukuran luas. Nah, perhatikan ini gambar balok PQRS. Jadi menggambarnya selalu dari depan gini ya. PQRS TUVW. Maka dari bangun kubus balok ini ada bidang PQRS, ada juga PQRS ya. Jadi bidang alasnya ini PQRS dan juga bidang PSTW. Ada bidang lainnya, jadi ada 6 bidang harusnya, tapi Ibu berikan contoh hanya 2. Sekarang kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis, yang pertama adalah titik terletak pada garis. Jadi titiknya ini menempel di garis, maka dikatakan titik terletak pada garis. Kedua, yaitu titik terletak di luar garis. Jadi ini garisnya, ini titiknya. Titiknya tidak ada pada garis, jadi ada di luarnya. Ini dikatakan titik terletak di luar garis. Jadi kedudukan titik terhadap garis ini ada 2. Titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Sekarang contoh dari kedudukan titik terhadap garis. Coba perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana titik-titik merah ini, nah, ada titik-titik merah ya disajikan pada garis. Maka titik yang terletak pada garis adalah, misalnya Ibu ambil titik A. Titik A ini terletak pada garis AB. Bu, boleh nggak saya bilang titik A itu terletak pada garis AD? Boleh. Jadi sama ya, ini sebagai contoh aja, Ibu tidak memberikan, tidak menuliskan semuanya. Titik D ini terletak pada garis HD. Benar juga. Titik Q terletak pada garis BC. Benar, karena menempel di garisnya ya. Kemudian titik G terletak pada garis GH. Bu, saya sukanya G pada garis FG. Boleh, tidak masalah. Itu benar, karena titik G itu juga menempel di garis FG. Kemudian titik di luar garis. Titik di luar garis, nah, misalnya Ibu ambil titik A. Maka titik A itu berada di luar garis DC. Titik A juga berada di luar garis BC. Kemudian titik Q berada di luar garis DC. Q ini ada di luarnya DC, benar, tidak menempel. Kemudian titik P yang di sini ya, berada di luar garis AE. Titik G berada di luar garis EF. Jadi ini hanya beberapa contoh. Mungkin kalian bisa menyebutkan yang lainnya. Nah, jadi Bu, persilahkan. Oke. Baiklah, berikutnya adalah kedudukan garis terhadap garis yang lainnya. Yang pertama adalah garis berhimpit. Nah, 2 garis dikatakan berhimpit jika garisnya saling nempel ya. Di sini ada garis AB dan AC nempel. Kedua adalah garisnya sejajar. 2 garis dikatakan sejajar jika garis tersebut terletak pada bidang yang sama, namun kedua garis ini tidak mempunyai titik perpotongan, jadi tidak akan pernah bertemu. Yang ketiga adalah garis berpotongan. 2 garis dikatakan berpotongan jika terletak pada bidang yang sama dan mempunyai 1 titik potong. Ini dikatakan berpotongan tegak lurus. Namun, ada juga garis yang berpotongan namun tidak tegak lurus. Jadi ada. Kemudian garis bersilangan. 2 garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut terletak pada bidang yang berbeda, tidak mempunyai titik potong, dan tidak sejajar. Contoh dari kedudukan garis terhadap garis yang lainnya, misalkan diberikan sebuah kubus ABCD, EF, GH. Maka kedudukan garis AB
terhadap garis AC. Jadi AB dengan AC ini adalah berpotongan di satu titik, yaitu titik A. Kemudian garis AB terhadap garis AD, AB dengan AD ini berpotongan, namun berpotongan tegak lurus. Kemudian garis AB dengan garis EF, AB dan EF ini adalah sejajar. Garis AB dengan garis EG, jadi AB dengan EG ini bersilangan. Garis AB dengan garis EH bersilangan, namun bersilangan tegak lurus. Kedudukan garis terhadap garis yang lainnya. Sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Nah, garis terletak pada bidang artinya garisnya menempel pada bidang tersebut. Kemudian garis sejajar pada bidang. Nah, garis sejajar dengan bidang, garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis tersebut tidak mempunyai titik perpotongan. Kemudian yang ketiga adalah garis menembus atau memotong bidang. Garis dikatakan menembus dan memotong atau memotong bidang jika garis tersebut mempunyai satu titik potong dengan bidang. Contoh kedudukan garis terhadap bidang yang pertama, misalkan kalian perhatikan kubus ABCDEFGH berikut. Yang pertama kedudukannya adalah garis terletak pada bidang. Garis BC, Ibu ambil garis BC terletak pada bidang ABCD. Kemudian garis AG terletak AG ya, diagonal terletak pada bidang ACGE. Nah, kemudian garis yang sejajar dengan bidang yang pertama adalah garis BC sejajar dengan bidang ADHE. Kemudian garis EF ini sejajar dengan bidang DCGH. Kenapa EF sejajar dikatakan sejajar dengan DCGH? Karena EF ini sejajar dengan HG dan HG terletak pada bidang DCGH. Maka bisa dikatakan garis EF sejajar dengan bidang DCGH. Kemudian garis memotong atau menembus bidang. Yang pertama adalah garis AC misalnya. AC ini menembus bidang BCGF. Kenapa? Karena berpotongan di satu titik, di sini di satu titik C. Kemudian garis EC, garis EC ini menembus bidang BDG yang bentuknya segitiga ya, menembus di satu titik, ini titik tembusnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi sudah selesai, kita lanjutkan dengan tugas ya. Jadi untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu memberikan 2 soal untuk tugasnya. Yang pertama, kalian membuat sendiri nanti baloknya, yaitu PQRS-TUVW. Untuk panjang dan lebar serta tingginya ukurannya bebas. Yang penting bentuknya balok, nama baloknya PQRS-TUVW. Kemudian tentukan kedudukannya. Kemudian yang soal nomor 2, Ibu sediakan baloknya. Balok kubusnya ya, ini bukan balok, ini kubus. Kemudian kalian tentukan kedudukan garis AG ini terhadap garis yang lainnya. Oke, jangan lupa tugas yang Ibu berikan ini dikumpulkan di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti Ibu sediakan form pengumpulan tugasnya dan paling lambat dikumpulkan pada tanggal 27 Juli, pada tanggal 27 Juli 2020. Baiklah, sekian dulu materi dari Ibu. Sampai jumpa di video materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.